percaya. Bisa nggak percaya? Bisa, itu yang saya bilang tadi. Kalau dia nggak percaya maka ganti nama ibunya. Tetapi Maria memilih untuk percaya. Saudara, tidak mudah untuk percaya. Berapa banyak dari kita hidup hanya dari apa yang kita lihat. Ibrani 11 berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berapa banyak kita jadi orang Kristen, saya mau bilang kekristenan kita berjalan bukan karena percaya, tapi karena melihat. Kalau lihat buktinya dulu, baru kita percaya. Kalau bukti dulu, ya itu berarti fakta, bukan iman lagi. Tetapi ketika iman itu terjadi ketika belum ada apapun yang kita bisa andalkan, kita harapkan, tapi kita nggak percaya. Dan Maria memilih hal itu. Dari perikop yang kita baca, 3 hal ini yang kita belajar. Yang pertama, Maria punya sikap hati yang lebih percaya. Hari ini saya mau bilang, siapapun yang ada di mimbar ini, mungkin bukan di Natalan, mungkin di mimbar-mimbar biasa, Minggu, Senin, Selasa, di persekutuan Anda, saya mau bilang, percayalah bahwa setiap firman yang keluar dari mimbar Tuhan, dari mulut hamba-hamba Tuhan, itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu pasti akan terjadi. Amin. Yang kedua, Maria memilih untuk taat. Saudara, tidak mudah untuk taat. Sudah dengar firman, sudah tahu pengutusan Tuhan, itu tidak mudah untuk taat. Saya itu dari dulu pelayanan, dari muda, dari masih umurnya saya memberikan diri saya untuk melayani Tuhan sampai, tetapi begitu menikah, saya ada di pelayanan, tetap ada di pelayanan, tapi saya bekerja. Saya punya pekerjaan, saya bekerja di perusahaan, dulu perusahaan tas, nggak lama 6 tahun. Pokoknya saya bekerja, seumur hidup saya bekerja sambil melayani. Untuk taat itu tidak mudah, saudara. Berapa banyak dari kita kalau ngomong, siapa mau taat di sini, semua langsung angkat tangan. Tapi saya mau bilang, ketika kebenaran itu disampaikan, ketika firman itu menjadi keseharian kita, kadang-kadang kita nggak taat. Coba saya tes. Hari ini siapa yang hari ini sudah berdoa pagi? Angkat tangan. Kebetulan saya belum, gitu ya. Mulai dari ketaatan Anda. Begitu bangun pagi, taatlah. Jangan bilang, aduh, tadi pas bangunnya, aduh itu kalau bapak-bapak, istri langsung udah nggak sempat doa, gitu. Atau kalau kita anak, mami udah bangun, jadi udah nggak sempat doa. Saya mau bilang, ketaatan itu dimulai dari hal yang kecil. Dan Maria menunjukkan bahwa Maria itu lebih taat. Apa yang Maria bilang? Maria bilang ini, jadilah padaku sesuai perkataan. Saudara, itu nggak mudah untuk ngomong. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang saya, malaikat, Anda mau hamil? Gitu? Mau hamil bilang gitu. Ya kita pasti takut dong. Tapi Maria, saya bilang itu memang, yaitu anugerah, dia mau percaya dan dia mau taat. Saudara, saya tanya, adakah kita di sini yang tiba-tiba, kalau maaf ya bapak-bapak yang ada di sini, Anda pasti belum punya pengalaman untuk hamil, betul nggak? Saya sudah pengalaman hamil, anak saya 2 gitu ya, gitu, usianya udah gede-gede. Dan saya bilang, untuk jadi hamil itu kalau baru hamil pertama, senengnya gitu, tapi kalau sudah melalui proses melahirkan, wah ternyata susah itu punya anak, menderita gitu ya. Dan Maria itu dia bersedia untuk hamil, saudara. Itu saya bilang resikonya sangat tinggi, resikonya sangat berat untuk jadi hamil. Itu nggak enak. Dari perubahan bentuk tubuh dan semuanya berubah dari yang ukuran XS, ceritanya ya, XS langsung menjadi XXL, triple XL gitu ya. Wow, itu dia bayar harga. Maria memilih meninggalkan zona nyaman hanya untuk menuruti apa yang Tuhan mau. Hari ini saya mau bilang, kita semua hadir di sini
Masihkah Anda percaya? Masihkah Anda menuruti apa yang Tuhan mau? Satu hal yang saya percaya gini, bahwa setiap kita kan gini, kalau saya ibu rumah tangga, lalu punya usaha, lalu pelayanan, itu semua adalah penugasan dari Tuhan. Itu semua adalah apa ya? Surat tugas yang dari Tuhan untuk kita kerjakan. Kalau Anda ada di bidang pendidikan, kalau Anda mahasiswa, bersyukurlah kalau Anda jadi mahasiswa. Anda pikir masuk ke Universitas Maranatha ini murah gitu, tidak kan? Semua bayar harga. Jadi saya mau bilang, ketika Tuhan menaruh tugas dalam hidup Anda, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam melakukan tugas itu sama seperti Maria punya sifat hati seperti itu, meninggalkan zona nyaman. Berapa banyak waktu Tuhan suruh kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Coba kalau mahasiswa zona nyamannya apa? Enak, nyaman, nggak usah belajar, langsung ujian dapat A, betul. Nggak mau ngerjain tugas, bisa nggak? Bisa. Tapi saya mau bilang, kalau Anda jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan meninggalkan zona nyaman. Belajar sungguh-sungguh lebih keras daripada orang lain, apalagi kalau dia adalah anak Tuhan. Betul apa betul? Yang mahasiswa yang jawab, jangan dosennya dong. Mungkin Anda dikasih tugas A, bisa nggak Anda mengerjakannya B, C? Jadi ketika ditanya, Anda nggak cuma bisa satu, tapi Anda bisa B dan C. Itu yang Anda perlu belajar. Dan Anda tahu, ketika Tuhan menuntut Anda ke Maranatha, saya percaya, Universitas Maranatha, saya percaya pasti ada rencana Tuhan yang besar untuk Anda. Jadi saya tidak melihat, wah itu yang nyanyi itu, saya tadi bilang ini yang nyanyi kemungkinan besar akan jadi orang besar, betul nggak? Tepuk tangan buat temennya loh. Dia latihan kiri kanan, betul nggak? Itu setengah mati loh kanan kiri kanan. Jadi saya mau bilang kita belajar dari Maria. Pertama, Maria mau lebih percaya. Tantangan bagi kita ketika firman Tuhan disampaikan mungkin hanya sederhana, mungkin hanya jangan membunuh. Mungkin hanya gitu, jangan mencuri, betul nggak? Jangan menginginkan barang orang lain. Hal-hal yang sederhana, hormati orang tua. Mungkin hal-hal yang sederhana, tapi maukah kita percaya untuk melakukannya? Maukah kita lebih taat? Dan maukah kita meninggalkan zona nyaman kita? Kadang dari firman Tuhan yang sederhana kita tidak taat. Dari mana? Mulai menghormati orang tua. Saya ingetin lagi, kalau Anda masih anak, kalau Anda sudah dewasa dan sudah menikah tetapi masih punya orang tua, tetaplah hormati orang tuamu. Berapa banyak kita hebat? Kita hebat di panggung-panggung kita hebat di dunia kita, tapi orang tua kita kasihan banget, harus bertobat. Hormatilah orang tua, balik dari situ. Duh, kok berita Natalnya gitu, itu yang saya mau diingetin itu. Jangan jadi orang hebat. Kita jadi orang hebat karena ada orang tua kita. Dan Natal ini saya mau bilang, itulah yang Anda harus ubah. Anda harus menjadi orang-orang yang menghormati orang tua Anda. Kalau Anda, kenapa kita belajar Maria? Bu, ibu terlalu luas. Iya, saya terlalu luas. Saya mau bilang, saya mau belajar seperti Maria. Maria belajar lebih taat. Maria belajar untuk percaya. Maria belajar meninggalkan zonanya. Mudah nggak? Tidak mudah. Sampai Yesus lahir, bahkan Yesus mati, Maria tetap menemani Yesus. Dan kita tahu banyak air mata yang Maria sudah keluarkan, banyak harga yang dia sudah bayar. Tidak ditulis di Alkitab, tetapi itu dia lakukan dengan setia. Bahkan sampai hari ini Maria tetap dihargai dan diangkat menjadi santo, menjadi Bunda Maria yang luar biasa dari Yesus. Hari ini kita belajar apa yang bisa mengubahkan kita. Mungkin dari sikap Maria kita perlu belajar untuk jadi orang Kristen yang lebih taat, lebih percaya, dan mau meninggalkan zona nyaman kita. Yang kedua, kita belajar